Pikiran kita bilang gini, susah lah, ngapain sih, nanti aja, udah besok lagi aja, ini targetnya terlalu tinggi, ini sekarang pasar lagi susah, lagi sepi, semuanya lagi lesu, kita akan berat mencapai target. Ada pikiran-pikiran begitu, itu menjadi belief Anda. Terus ada bilang gini, udahlah nggak usah kerja kayak itulah, kaki di atas kepala di bawah, itu kan aduh pusing sekali ya, ngapain kita udah kerja kayak workaholic kayak gitu, santai aja, kita kan perlu balance of life. Ya, perlu waktu untuk main, perlu waktu untuk santai. Ya, besok-besok lagi aja, nggak usah kerja ngoyo kayak gitu. Buat apa sih? Nanti juga Tuhan kasih rezekinya. Belief lagi kayak gitu. Udahlah, yang penting kita udah berusaha, kita udah beneran, ya segala macam sudah kita coba. Ya memang kalau belum jalan ya gimana? Belief lagi gitu kan. Nggak mungkin itu target terlalu tinggi, tidak mungkin targetnya terlalu besar. Itu akan sulit sekali. Tidak akan mungkin bisa dicapai. Belief lagi, ya kan? Nah, kalau Anda dengerin belief itu, Anda dengerin suara-suara itu, Anda percaya itu akan jadi kenyataan. Orang bilang, kamu itu nggak akan bisa, ya ini customernya susah. Terus Anda terima kan? Kamu nggak akan bisa, customernya susah. Nah, kalau kita terima, beneran terima, dan kita dengerin bener, kita akan gitu loh nanti. Iya, kayaknya aku nggak bisa ya. Kayaknya aku susah ya. Ketemu customer kayak gini, kayaknya aku bisa ya. Kamu itu paling nggak bisa matematika, misalnya gitu kan. Ada orang yang bilang gitu, kamu tuh paling nggak bisa matematika. Kamu tuh orangnya ceroboh. Kalau kita nangkepnya beneran diserap gitu kan. Iya ya, aku tuh nggak bisa matematika ya. Aku tuh mungkin nggak ngerti, aku ceroboh ya. Tapi kalau kita mungkin nangkepnya dengan bijak, atau mungkin kita dengan respons yang lebih next level, mungkin terima aja gini, kamu nggak bisa matematika, iya sih. Tapi aku kalau belajar, aku cari tahu, kan aku bisa cari guru yang bisa bantuin aku, mungkin aku juga bisa. Jadi kita terima, tapi kita menolak secara positif untuk menerima belief itu. Jadi dalam hidup Anda akan dapatkan apa yang Anda percaya, apa yang Anda yakini, gitu kan. Jadi hati-hati setiap kali banyak orang yang kasih belief-belief kita, mungkin negatif belief, mungkin belief-belief yang menurunkan, bukan menyemangati, tapi membuat kita down. Terus kita percaya, dengerin. Jadi ke program secara negatif, itu yang bahaya menurut saya. Ya, jadi hati-hati, dan yang lebih bahaya adalah bukan belief yang kita dengar, tapi bisa jadi belief yang pertama yang kita kata-katakan itu, yang kedua belief yang tidak tersampaikan tapi dalam pikiran kita, itu bahaya. Anda attracting to the belief that you trust. Nah, itu bahaya. Jadi yang pertama, belief Anda yang harus dikoreksi. Bisa jadi yang menghambat kesuksesan Anda bukan karena Anda tidak bisa mencapai mimpi Anda, tapi karena your self-limiting belief. Jadi bisa jadi your belief yang harus diubah. Anda mau dengerin ke motivator yang paling hebat di dunia pun, tetap tidak bisa mengalahkan suara Anda. Jadi yang harus Anda kalahkan pertama kali adalah suara Anda dulu. Bisa jadi suara Anda yang paling memberatkan Anda. Atau mungkin bukan suara Anda, suara mertua Anda mungkin gitu kan. Atau suara istri Anda, ya bisa jadi. Itu yang Anda dengerin terus, dan bisa jadi itu bukan membuat Anda semakin berkembang, tapi bisa menjadi membuat Anda, iya gue kagak bisa deh, kayaknya nggak merit. Bisa jadi begitu. Satu, ya. Yang kedua, untuk bisa mencapai mimpi Anda dan mewujudkan mimpi Anda harus mainin dulu di kepala Anda fotonya. Contoh, saya pengen rumah nih, ini rumah yang saya idamkan, saya pengen rumah yang seperti ini nih. Ya, Stephen Covey adalah ahli atau pakar. Dia sangat mengerti orang-orang efektif seperti apa. Bukan orang sukses, orang efektif. Orang sukses pastinya efektif ya, tapi dia meresearch orang-orang yang efektif. Itu ternyata ada kebiasaan, ada 7 kebiasaan orang-orang efektif. Salah satunya adalah kebiasaan orang efektif adalah begin with the end in mind. Mulailah dari yang akhir, atau mulailah dari hasil akhirnya. Jadi kalau kita mau punya mobil seperti ini, punya rumah seperti ini, punya kantor yang seperti ini, bangunan seperti itu, punya holiday bagaimana dan keluarga segala macam, kita mesti punya fotonya dulu di kepala kita. Seperti ibaratnya gini, kalau kita melihat satu bangunan tinggi yang bagus luar biasa, ya salah satu bangunan tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa, itu yang ada di Dubai. Dia bisa begitu bagus, begitu tinggi gitu ya. Itu mulainya di mana? Terciptanya di mana? Di benak mungkin kreatornya dulu. Setelah di benak kreatornya, terus dia bilang sama arsiteknya, tolong kamu gambarin ya bangunan yang paling tinggi, saya pengen bikin gedung yang paling tinggi di dunia. Coba kamu gambarin, bentuknya begini-begini. Mungkin pada saat dia sampaikan itu ke arsiteknya bilang, oh gini, dia mulai cerna, lalu dia gambar. Terus setelah dia gambar, ditunjukkan kepada kreatornya, ini Pak, bukan begitu, saya maunya begini. Lalu dia desain ulang, dia gambar ulang, begini Pak. Nah, ini nih yang kemauan saya.
Lalu ada kan di gambar. Itu kan foto berarti. Foto baru jadi kenyataan. Apapun seperti itu, ya. Foto dulu di sini, setelah foto di sini baru kenyataan. Wah, nanti saya akan menyekolahkan anak saya ke sekolah yang paling keren lah di mungkin di mana gitu kan, terserah. Nah, lalu ada fotonya di sini kan. Nanti saya lihat anak saya lagi graduation di sana. Ada fotonya di sini, baru akan tercipta seperti ini. Yang kedua, Anda mesti punya fotonya. Makanya untuk yang dilakukan adalah apa? Banyak dari kita yang mungkin punya goalnya tapi tidak ada fotonya. Makanya Anda harus lakukan bikin foto, tempel di meja kerja Anda, tempel di lemari, di depan lemari pakaian Anda, atau di meja kantor Anda, atau di screensaver laptop Anda tempel foto-foto itu. Ya, kita sebutnya dream chart ya. Anda bikin foto-fotonya di situ. Nah, itulah Anda bisa melihat setiap hari. Anda lihat visual dan bisa jadi kalau Anda verbalize atau Anda perkatakan, itu akan jadi kenyataan. Jadi foto dulu di sini dan itu akan jadi nyata. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata untuk bisa lebih mewujudkan lagi mimpi Anda, itu bukan hanya cuma foto, harus main video di pikiran Anda. Ya, saya pada saat ketemu klien saya mau deal dengan salah satu klien yang memang menurut saya cukup oke gitu kan, itu saya mainin dulu videonya di pikiran saya. Oh, nanti saya akan ketemu begini, saya akan ngomongnya begini dan sebagainya. Itu kita mainin dulu di pikiran kita. Setelah kita mainin, ya bahkan kalau misalnya kita akan meeting gitu kan dengan tim, ya apa yang akan dibicarakan, bagaimana diskusinya, itu saya mainkan dulu di pikiran saya. Nanti kita akan ngomongnya begini, motivasinya seperti ini, mungkin kita akan bahas dari angle seperti ini. Itu kita mainkan dulu videonya. Bahkan kalau Anda mungkin yang dating gitu kan, mau ketemu calon pasangan, ataupun pada saat Anda misalnya ketemu dengan calon gitu kan, calon yang misalnya pasangan Anda gitu kan, yang nantinya bakal jadi pasangan Anda ataupun jadi pacar Anda misalnya gitu kan, contohnya kalau anak muda ya. Kan sebelum ketemu Anda mainkan dulu, nanti saya akan bawa dia ke satu restoran yang romantis ya. Wah, ada makanan-makanannya yang juga ya cukup unik dan spesial banget di malam itu. Saya udah bayangin di sini, nanti ada musiknya. Kan saya udah bayangin, udah main video di pikiran saya. Jadi sebetulnya itu semua sudah dimainkan dulu di sini, baru itu jadi kenyataan. Nah, jadi kalau Anda tidak bisa mainkan video di sini, ya, Anda tidak akan bisa membuat itu jadi kenyataan. Ya, bahkan begini, Anda adalah movie director untuk bisnis Anda, untuk hidup Anda. Bukan hanya bisnis, untuk pekerjaan, untuk aktivitas, untuk hidup Anda. Anda adalah movie directornya, Anda sutradaranya. Mana yang lebih keren? Sutradara atau pemain film? Pemain film sih keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi seberapapun bagus mereka main, begitu sutradara bilang, cut. Nah, udah, cut. Dia ulang lagi gitu kan. Jadi lebih keren mana? Pemain film apa sutradara? Sutradara lebih keren. Jadi kalau Anda adalah sutradara dari film Anda, film hidup Anda mau bikin film Anda gimana? Film hidup Anda gimana? Bikin film yang horor, bikin film yang nangis-nangis, bikin film yang drama-drama, bikin film action, apa bikin film komedi? Nah, terserah Anda. Ya, tapi tentunya bukan hanya Anda sebagai sutradara, Anda harus libatkan Tuhan. Ya, Tuhan harus terlibat di dalam kehidupan Anda. Selalu andalkan Tuhan, supaya Tuhan terus melihat bagaimana perjalanan movie Anda, dan Tuhan selalu ada di situ. Pastinya Tuhan ada setiap saat ya di dalam perjalanan hidup kita, tapi selalu libatkan Tuhan, sehingga Anda punya hikmat, Anda punya wisdom untuk menjalankan kehidupan Anda. Ya, menjalankan story of your life. Ya, Anda akan pilih orang-orang mana yang bisa akan ikut dalam film hidup Anda. Ya, Anda akan pilih orang-orang yang mungkin yang memang inilah yang saya mau. Ya, nanti saya akan masukkan dia sebagai salah satu pemain di dalam film hidup saya. Kan boleh juga, gitu kan? Nah, Anda juga mungkin tidak memilih orang-orang yang menurut Anda tidak tepat. Bisa jadi seperti itu. So, yang paling penting adalah Anda harus hidup ya di dalam movie-nya Anda. Ya, ini kalau Anda tahu purpose Anda tahu tujuan hidup Anda, artinya Anda tahu mengapa Tuhan menciptakan Anda, ini Anda akan mencapai kebahagiaan yang true happiness menurut saya. Saya bersyukur umur 35 tahun saya menemukan my passion, my purpose in life. Therefore, saya mengerti. Setiap hari saya bangun pagi, saya termotivasi. Ada orang tanya gini, Coach, gimana supaya setiap hari motivasi terus gitu kan? Nggak kita naik turun gitu. Mungkin kalau lagi happy, termotivasi. Lagi sedih, lagi down, ya kita ya down lah gitulah, tidak termotivasi. Bagaimana supaya konsisten? Supaya bisa konsisten, Anda harus tahu your purpose. Anda harus tahu kenapa Tuhan menciptakan Anda dengan segala talenta, dengan skill, dengan resources yang Anda diberikan semuanya.
itu Anda harus lihat, oh kenapa saya dikasih seperti ini? Berarti Tuhan punya purpose dalam hidup Anda. Nah, saya bersyukur saya umur 35 tahun saya menemukan itu. Ya, dan bisa tahunya gimana, Coach? Ya, saya tanya Tuhan, saya doa. Ya, nah, semoga beberapa tips ini bisa membantu Anda untuk bisa mewujudkan cita-cita Anda dan impian Anda. Bukan hanya cuma awang-awang, tapi beneran Anda bisa wujudkan. Saya Hendelman, sukses selalu dan salam pengusaha.